Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa PPG kelas PAI 209. Mudah-mudahan masih bersemangat ya, insya Allah. Di hari ke-10 ini kita ada tugas LK8 yaitu mengolah hasil asesmen dan laporan hasil asesmen. Nah, tugas di hari ke-10 ini merupakan tugas yang paling banyak. Biasanya Bapak Ibu hanya memperoleh tugas 1 sampai 3. Nah, di hari ke-10 ini ada 5 tugas yang harus dikerjakan. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Tugas yang pertama yang harus Bapak Ibu kerjakan yaitu LK8A penyusunan rubrik asesmen. Nah, dalam hal ini semua tugas itu dibuat secara berkesinambungan dengan tugas-tugas sebelumnya. Untuk penyusunan rubrik asesmen tujuan pembelajaran ini, diantaranya ada beberapa kolom seperti biasa yang harus Bapak Ibu isi. Ada nama peserta, kemudian kelas, guru, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan yang sudah Bapak Ibu ambil pada tugas-tugas yang sebelumnya. Cukup diambil satu tujuan pembelajaran saja. Pada penyusunan rubrik asesmen ini, diantaranya ada aspek yang dinilai berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rumuskan di sini. Aspeknya ada apa saja. Kemudian setiap aspek itu harus dideskripsikan kriteria 1, deskriptor dan kualitatif dan rentang nilainya juga. Nah, mengikuti rentang nilai yang juga sudah Bapak Ibu buat pada tugas sebelumnya. Kemudian kriteria 2, kriteria 3. Kita bisa melihat contohnya untuk contoh LK8A, misalnya ini. Ini ada nama siswa ya. Sebelumnya ada nama siswa siapa, nama sekolah apa, nama madrasah, misalnya kemudian kelas apa, guru, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran yang diambil misalkan menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Aspek yang dinilainya diantaranya yang pertama menjelaskan pengertian hadas dan najis. Nah, pengertian hadas dan najis kemudian kita buat kriterianya, ya, deskriptornya. Perlu bimbingan misalnya 0 sampai 60 cukup, 61 sampai 70 baik, 71 sampai 80 baik sekali, 81 sampai 100. Nah, kriteria ini disesuaikan ya Bapak Ibu dengan LK sebelumnya, di LK7 kalau tidak salah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya rentangnya hanya 3, maka jadi 3. Nah, yang saya contohkan ini untuk SMP, dia punya rentang 4 seperti ini. Perlu bimbingan, cukup, baik, baik sekali. Berdasarkan aspek yang dinilai, ini ada beberapa aspek. Ya, Bapak Ibu silahkan mendeskripsikan menjadi berapa aspek dari tujuan pembelajaran yang sudah diambil. Gitu ya. Misalkan di sini aspek yang pertama menjelaskan pengertian hadas dan najis. Nah, kalau si anak ini, siswa yang ini misalnya tadi perlu bimbingan ketika belum mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis. Cukup mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis, namun tidak lengkap. Baik, mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis secara lengkap, namun masih tekstual. Kemudian baik sekali mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis secara lengkap dengan bahasa sendiri. Ya, demikian dengan aspek yang lainnya, Bapak Ibu tinggal mendeskripsikan bagaimana jika perlu bimbingan itu seperti apa, cukup seperti apa, baik dan baik sekali itu seperti apa. Silahkan dideskripsikan. Ini untuk tugas yang pertama, LK8A. Kemudian untuk tugas LK8B yaitu pengolahan hasil asesmen. Ya, pengolahan hasil asesmen. Ini Bapak Ibu kalau di kelasnya misalnya ada 30 orang siswa, ya tidak perlu semuanya dimasukkan di sini. Cukup
beberapa orang saja, mungkin ya 10 orang mungkin cukup gitu ya. Kemudian di sini ada nama peserta, kelas, guru, mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya juga disamakan dengan tujuan pembelajaran pada LK yang sebelumnya. Gitu ya, di LK 8A, 8B ini gunakan tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian pada tabel itu ada kolom nama peserta didik, kualitas atau bukti indikator 1, ada kualitas bukti indikator 2, kualitas bukti, dan seterusnya, sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu paparkan di tugas sebelumnya. Kemudian deskripsikan kemampuannya dan nilainya berapa, gitu ya. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Misalnya untuk anak ini ya, nama peserta didiknya ada Abi Kukuh Yuandra, Ahmad Okta, Ainus Syifa, dan seterusnya. Kualitas bukti untuk indikator 1 misalkan baik gitu ya. Nah, ini dari mana indikator 1, 2, dan 3 itu dari tugas yang sebelumnya. Bapak Ibu sudah menguraikan menjadi berapa indikator gitu ya. Nah, yang dibuat pada ini ya, pada tugas LK 8A. Misalnya Abi Kukuh Yuandra itu indikator 1-nya baik 78, indikator 2 baik 75, indikator 3 cukup 70, dan indikator 4 cukup 68 ya. Deskripsinya seperti ini, misalnya mampu menjelaskan pengertian dan membedakan hadas dan najis secara lengkap meskipun masih tekstual, dan menyebutkan macam-macam hadas dan najis serta tata cara mensucikannya meskipun kurang lengkap dan sempurna. Nilai rata-ratanya ini dirata-ratakan dari semua indikator. Kemudian yang lainnya juga sama ya, misalnya Azra Atifah Amira. Indikator 1 sangat baik, indikator 2 sangat baik, indikator 3 sangat baik, indikator 4 baik. Kita buat deskripsinya, mampu menjelaskan pengertian dan membedakan hadas dan najis secara lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri. Menyebutkan macam-macam hadas dan najis dengan benar dan lengkap, dan mempraktekkan tata cara mensucikan hadas dan najis dengan tepat meskipun kurang sempurna. Ya, rata-ratanya 87. Jadi ini LK8B ya, mengolah hasil asesmen. Kemudian untuk LK8C yaitu pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran. Di sini ada nama peserta, kelas, guru, mata pelajaran, tujuan pembelajaran. Di antaranya ada pada tabel ada kolom nama peserta didik siapa saja, hasil sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Nah, ini berarti ini digunakan untuk kenaikan kelas ya, digunakan untuk kenaikan kelas. Kemudian sumatif akhir semesternya berapa gitu ya. Ini disamakan saja Bapak Ibu nama-nama peserta didiknya dengan pada tugas di LK8B dan juga LK8A ya. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, kelas, guru, mata pelajaran, tujuan pembelajarannya disamakan dengan LK yang sebelumnya. Nama peserta didiknya yang tadi, misalnya ya, sumatif 1 nilainya berapa? Ya, sumatif 2 berapa, sumatif 3 berapa, sumatif 4 berapa, kemudian sumatif akhir semester. Tes, ada kan non-tes, gitu ya. Kemudian tesnya berapa, nilai akhir sumatif 75, nilai rapot 74. Deskripsi sudah mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kemudian misalnya murid yang berikutnya ada Ahmad Okta Yerda. Sumatif 1 65, sumatif 2 65. Jangan lupa dengan deskripsinya. Kemudian sumatif 3 62, sumatif 4 58. Kemudian tesnya 65, nilai akhir sumatif 65.
dan nilai rapotnya 64. Ya. Dengan deskripsi sudah mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, namun belum mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, ini LK8C, ya Bapak Ibu, mengolah hasil capaian akhir pembelajaran. Kemudian LK8D yaitu pelaporan asesmen, gitu ya. Pelaporan asesmen. Nah, pelaporan ini ada dua macam. Ada pelaporan kuantitatif dan ada pelaporan kualitatif. Kalau kuantitatif tentu saja hasilnya berupa angka-angka, gitu ya. Kalau yang kualitatif ini berupa deskripsi, gitu ya. Kita lihat misalnya untuk pelaporan kuantitatif yang atas ini, Abi Kuku Yuandra itu nilainya sekian-sekian, sampai nilai rapot itu rata-rata ya dari nilai sumatif ditambah dengan nilai akhir sumatif, gitu ya, dibulatkan secara normal. Nah, mungkin Bapak Ibu kita sepakati saja misalnya yang kita olah cukup 5 siswa saja, gitu ya, nilai dari 5 siswa. Kemudian pelaporan kualitatif, misalnya Abi Kukuh Yuandra 7875, 7068, ya. Ini dari nilai yang ini, ya, dan yang sebelumnya. Sumatif akhir semesternya mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nilai akhir semesternya mampu menganalisis dan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Nah, kalau yang ini Ahmad Oktayarda 65656258 mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis. Jadi ininya mah sama gitu ya, capaiannya mah sama, cuman nilai akhirnya ini. Yang lebih kecil ini mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, namun belum mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, gitu ya. Dilanjut lagi dengan yang lainnya, misalnya Ainu Syifa seperti apa, Ajra, Afifah seperti apa. Dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini yang LK8D. Kemudian terakhir adalah membuat rapot kurikulum merdeka, gitu ya. Nah, ini cukup untuk satu orang siswa saja, ya, Bapak Ibu, cukup untuk satu orang siswa saja. Di antaranya komponennya ada nama peserta didik, NISN, sekolah, alamat, kelas, fase, semester, kemudian tahun ajaran, ya. Mata pelajarannya ada apa saja, kemudian terlibat dalam ekstrakurikuler apa saja, ketidakhadiran, sakit, izin, dan seterusnya. Nah, di sini ada catatan bahwa format rapot di atas dapat disesuaikan berdasarkan struktur kurikulum masing-masing jenjang. Ya. Untuk melengkapi pelaporan, satuan pendidikan dapat juga menambahkan bentuk laporan lainnya, seperti portofolio, diskusi, konferensi, pameran karya, dan skill pasport. Nah, contoh LK8E misalnya ini, Azra Apifah Amira. Ya, ini NISN sekian, madrasah ini, alamat ini, kelas 7, fase D, semester ganjil tahun ajaran ini. Nah, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis 90, ya, capaian kompetensinya seperti apa, diuraikan sesuai dengan nilai akhirnya. Akidah 90, fikih 88, SKI 90, ini diselesaikan Bapak Ibu ya, untuk semua mata pelajaran, seperti halnya dalam format yang ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya, tugas untuk LK8A sampai LK8E. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Selalu bersemangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.